Tidak kalah menjadi sorotan Tribuners, akses jalan darat putus di sejumlah daerah setelah banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu terjadi. Dan hingga saat ini, beberapa daerah di wilayah terdampak banjir masih kesulitan akses bahkan terisolir. Satu desa diantaranya adalah Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceremen, Aceh Barat. Tribuners, warga Desa Sikundo ini harus berjuang dengan jalanan yang tidak biasa dan penuh perjuangan ini ketika melintas di mana lewat tepian sungai dan juga tebing. Tribuners, sebuah video menunjukkan perjuangan warga Desa Sikundo ini dibagikan di media sosial. Satu di antaranya adalah akun TikTok @emma.0702 pada Jumat lalu 9 Januari 2026. Dan di video ini tampak warga ini harus berjalan di tepi sungai dengan arus yang bisa dikatakan cukup deras. Tribuners, warga turun langsung ke sungai dan berpegangan pada tali yang ada di pinggir sungai untuk bisa melintas ke seberang. Perjuangan ini masih harus dilanjutkan dengan perjalanan di tebing yang curam dan juga licin karena tanah tersebut basah. Di mana lebih dari sebulan banjir menghantam Aceh Barat, Desa Sikundo ini masih terisolir karena akses jalan utamanya belum bisa dilalui. Tribuners, hal tersebut membuat warga desa ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendistribusian logistik masih belum optimal. Sementara itu, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya bisa melansir bantuan untuk warga Desa Sikundo melalui jalur udara. BNPB sendiri sudah meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat bencana banjir dan juga longsor pada November lalu yang terjadi hingga sekarang. Potensi banjir susulan masih mengintai sejumlah wilayah di Sumatera, terutama Aceh dan Sumatera Barat. Tribuners, seiring meningkatnya curah hujan menjelang akhir 2025 kemarin. Kondisi ini turut dirasakan Kabupaten Bener Meriah Aceh yang kembali dilanda banjir pada penghujung Desember 2025 akibat meluapnya sungai yang alirannya ini tersumbat material sisa bencana sebelumnya. Luapan air ini merendam pemukiman warga di Desa Lampahan Timur dan Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah. Menyikapi situasi ini, tim dari Universitas Gadjah Mada UGM mengambil langkah mitigasi dengan memasang sistem peringatan dini atau early warning system dari banjir sendiri di wilayah terdampak. Tribuners, perangkat EWS yang dipasang ini mengandalkan energi mandiri dari panel surya. Sistem ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian muka air sungai, kamera CCTV untuk pengawasan visual, serta sirine peringatan yang akan aktif ketika air mencapai batas berbahaya. Sementara itu, dosen teknik sipil Sekolah Vokasi UGM, Adi Kurniawan, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa proses distribusi dan instalasi alat menghadapi berbagai kendala. Sebanyak 31 paket peralatan dikirim bertahap dari Yogyakarta ke Aceh. Perjalanan darat menuju lokasi pemasangan juga memakan waktu lama karena jarak, medan, dan juga faktor cuaca tentunya. Dan seluruh peralatan kalau sudah tiba dan dirakit, tim UGM ini memasang EWS pada 2 Januari 2026 kemarin di Desa Lampahan Timur setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sistem ini bekerja memantau perubahan elevasi muka air sungai. Tribuners, ketika melewati ambang batas yang ditetapkan, sirine akan berbunyi secara otomatis sebagai tanda peringatan. Selain sirine, EWS dilengkapi 2 pengeras suara yang diarahkan ke kawasan berbeda agar peringatan bisa menjangkau lebih luas. Dan kamera CCTV ini memungkinkan pemantauan kondisi sungai secara berkala melalui sistem daring. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan langkah cepat saat menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh Sabtu kemarin 11 Januari 2026. Di sela rapat tersebut, Dasko menelpon Presiden Prabowo Subianto dan langsung menghubungkan pembicaraan itu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk memastikan anggaran transfer ke daerah TKD bagi wilayah terdampak bencana di Aceh tidak mengalami pemotongan.
Momen tersebut terjadi ketika Menko Purbaya ini sedang memaparkan kondisi fiskal nasional serta kesiapan anggaran bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Dalam pemaparannya, Menko Purbaya ini menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu ragu menggunakan anggaran yang tersedia untuk penanganan darurat maupun pemulihan pasca bencana. Namun, untuk memastikan kepastian politik dan fiskal di tingkat pusat, Purbaya menyampaikan ia akan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo. Dia juga meminta bantuan Dasko untuk turut mengkomunikasikan hal tersebut. Rapat kemudian sempat dihentikan sejenak ketika Dasko menerima panggilan dari Presiden Prabowo Tribuners. Tanpa ragu, Dasko ini kemudian menyambungkan telepon tersebut ke Purbaya sehingga seluruh peserta rapat bisa mendengar langsung pernyataan dari Presiden Prabowo. Menko Purbaya mengungkapkan sebelumnya dia belum sempat menghubungi langsung Presiden karena agenda yang padat. Namun setelah komunikasi ini terjadi, Presiden Prabowo menyatakan persetujuannya agar anggaran bagi daerah terdampak bencana di Aceh tetap utuh. Menko Purbaya juga menyampaikan pada 2 Januari 2026, Kemenku telah mengirimkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, persoalan anggaran ini tidak lagi menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di Aceh. Sementara itu, Dasko menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per 10 Januari 2026, pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.